Setelah kita kabur dari sirkus, kita nggak pernah berhubungan lagi dengan mereka. Gitu. Kita kan semua keluarnya kabur, Pak. Apanya kabur? Ya? Siapanya kabur? Kita nih semua. Kita, oh kabur, oke ya. Kabur dari sirkus itu. Gitu. Jadi kita memang sebisa mungkin bersembunyi dari mereka agar gak ketangkap. Soalnya saya pernah kabur tahun 86, saya ditangkap, dipukuli. Kakak saya pun gitu, kabur, ditangkap, dipukuli. Tangkap, pukuli. Iya. Oleh pihak Sirkus itu yang melakukan Pak Fran Manansang. Itu udah disampaikan ke kuasa hukum. Sudah. Waktu itu saksinya siapa? Teman-teman. Teman-teman. Iya. Yang bersangkutan ada. Iya. Oke. Sekarang apa unek-unek ibu untuk disampaikan di ruang ini? Apa harapan atas apa yang telah ibu terima waktu itu? Ya, kita mencari keadilan, Pak. Ya, keadilan semacam apa yang diharap? Ya, kita bagaimana baiknya lah, kita pengennya mereka diadili apa bagaimana? Oke. Soalnya kan kalau saya tidak menerima yang seperti Vivi sampai disetrum, seperti Butet dikasih kotoran gajah mulutnya. Saya tidak menerima itu, yang ini menerima. Ya, jadi gini Bu, dalam aspek posisi pekerjaan, kan yang saya pahamin ya, mohon maaf kalau takutnya saya salah, sirkus itu kan dilatih. Ya. Dilatih bagaimana caranya untuk agar pada posisi permain sirkus itu siklusnya demikian. Mohon maaf ya, takut salah. Ini menyampaikan aja. Tapi di sisi 30 tahun lalu dan pada posisi sekarang terungkap, kan dianggap seolah-olah mengeksploitasi. Di zaman itu teknologi memang mungkin sama sekali terbatas. Nggak ada lah cerita ini barang. Handphone susah, ibu lari dari situasi untuk menyelamatkan misalnya. Nah, sekarang tadi kenapa saya tanya? To the point aja. Apa sih kira-kira yang ibu pengen harapkan dari keadilan yang pernah ibu terasa dieksploitasi? Nah, dari proses ini, kuasa hukum apakah pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan pengelola misalnya? Agar terjadi nih situasi. Nah, saya lagi mau tanya dulu Pak kuasa hukum ke yang bersangkutan. Pernah nggak? Bahkan kita pernah. Pernah ini pengen bertemu dengan anaknya Pak Jansen, Esther namanya. Kita ingin reuni gitu kan, kekeluargaan saat itu, tapi kita tidak respon dengan baik. Tidak direspon dengan pihak anak Pak Jansen. Oke, namanya Esther. Ya. Oke. Nah, saya tanya sama kuasa hukum. Oke Bu, udah selesai. Saya paham lah, berarti Ibu menyampaikan unek-unek, ingin mengharapkan keadilan, benar kan ya? Agar apa yang menjadi yang terdahulu, minimal Bapak Ibu didapatkan perhatian dari pihak pengelola. Kan kalau ngomong harapan, pasti kita harapannya sama, berkeadilan untuk apa yang terjadi pada posisi Bapak dan Ibu sekalian. Pak kuasa hukum, adakah Bapak dalam posisi ini menyampaikan kepada pihak pengelola komunikasi awal lah terkait dengan apa yang mau disampaikan oleh para Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya Happy Bayang sebagai salah satu pendamping korban. Jadi yang pertama, seingat kami pernah menyurati keluarga besar Pak Hadi Manangsang. Kenapa keluarga besar Pak Hadi Manangsang? Karena kami paham Pak Hadi sudah meninggal dan yang tinggal itu ada 3 anak beliau, satu Pak Jansen Manangsang, satu Pak Frans Manangsang, satu Pak Tony Manangsang, dan Pak Tony Sumampau. Dan saya paham Taman Safari, tapi saya paham bahwa ini bukan ranahnya ke sana. Yang bertanggung jawab sebetulnya adalah Oriental Circus Indonesia, tapi Pak Hadi Manangsang sudah almarhum. Oleh karena itu kemudian seingat kami pernah menyurati, kami ada bukti suratnya, yang intinya adalah kepada keluarga besar
Hadi Manangsang, ini para korban antara lain namanya 1, 2, 3, 4 sampai sekian. Ini sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM bahwa ada temuan pelanggaran HAM, bentuk pelanggarannya ini, bentuk rekomendasinya ini, yang sepaman kami itu belum pernah dilaksanakan rekomendasi itu sampai hari ini. Untuk itu kami mohon untuk bertemu dengan Bapak sekalian untuk membicarakan ini secara kekeluargaan. Kira-kira intinya begitu pimpinan sidang. Sirkus sudah tutup. Sudah tutup. Jadi situasi yang disampaikan oleh para korban ini sebenarnya ujungnya kalau lihat tadi kita baca rekomendasi Komnas HAM. Pak lawyer kan jelas ya, secara kekeluargaan, secara bagaimana harapan-harapan yang 11 orang ini meminta keadilan Pak Jansen. Jadi sebenarnya teman-teman, ini gampang nyimpulinnya sih. Kuasa hukum sini duduk sama-sama, mungkin disaksikan oleh Direskrim Polda Jabar, untuk memenuhi obrolan yang kiranya bagaimana ini selanjutnya. Bagaimana hak daripada mereka-mereka dalam prosesi yang terdahulu, agar minimal mengobati yang terjadi. Mungkin itu Pak Jansen. Jadi pertanyaan kalau ngomong hukum, kita tanya nanti sama Pak Krim Polda Jabar. Pasti ngomongnya ntar kadaluarsa. Jadi bingung. Ini pihak yang 11 orang ini cuma minta keadilan aja Pak Jansen. Dihadiri oleh para teman-teman anggota DPR. Jadi kiranya pertemuan di ruangan ini, di tempat rakyat ini adalah meminta semua pihak untuk berkeadilan. Kalau lewat penegakan hukum, pasti nggak akan pernah ketempuh apapun. Karena kondisinya pasti kadaluarsa. Benar nggak Pak Polda Jawa Barat? Tapi di sini kita jangan mentang-mentang, wah udah kadaluarsa jadi nggak bisa. Jangan juga, nggak boleh. Adalah rasa iba. Adalah rasa bagaimana Pak Jansen untuk menyikapi mereka-mereka yang penuh harapan untuk keadilan. Mungkin Pak Jansen juga sudah berumur, punya masih rasa perasaan. Yuk silakan duduk kedua belah pihak bersama-sama. Agar di hadapan di komisi ini, di rumah rakyat ini, Bapak dan Ibu merasa juga meminta keadilan secara terbuka. Jangan nanti simpang siur di luaran tentang ini, eksploitasi. Kagak ada benernya pasti. Dan semua yang ngadu di ruang publik sekarang, pada pokoknya cuman berperkara lu eksploitasi. Lu begini, lu begitu. Nah setelah datang ke sini, harapan mereka cuma pengen keadilan. Harapan Pak Jansen. Nah izin teman-teman, kalau kita kulitin ini urusan, nggak akan selesai. Hanya bisa diselesaikan para pihak duduk sama-sama dengan kepala dingin. Apa yang diharapkan 11 orang ini kepada Pak Jansen dan pengelolanya. Walaupun ini kan udah tutup ceritanya. Tapi ya Pak Jansen, mereka-mereka masih punya harapan lah. Minimal yuk duduk sama-sama, kira-kira apa sih yang akan untuk dipermasalahin yang bisa selesai secepatnya. Saya harap keluar dari sini Bapak dan Ibu komunikasi untuk bertemu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah supaya Bapak Ibu di hadapan masyarakat seluruhnya ingin meminta keadilan, datanglah ke sini. Dengan semua upaya. Tapi juga jangan semena-mena, nggak boleh. Ada unsur penegakan hukum. Perlunya mereka adalah untuk menjadi seorang yang bisa menengahkan. Pak Jansen setuju nggak kira-kira para pelapor ini dengan harapan-harapan? Kebaikan Pak Jansen
terbuka di ruangan ini. Kalau Pak Jansen bilang, saya siap Pak. Nah, jadi senang Pak, Bapak selesai ruangan ini, sama-sama kita berjabat tangan dengan menyetujui bagaimana menyikapi selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.